wabarakatuh. Jadi bertemu lagi dengan saya di video kedua membahas mengenai penomoran dan daftar pustaka. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Vegasari dari program studi agribisnis NPM 240240187. Langsung saja pada materinya. Yang pertama ada penomoran. Apa sih penomoran itu? Penomoran halaman adalah proses memberikan nomor pada setiap lembar dalam sebuah dokumen. Nomor-nomor ini biasanya ditampilkan di bagian atas atau header atau bawah atau footer halaman. Tujuan utama dari penomoran yaitu untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi dokumen serta untuk keperluan referensi dan organisasi. Lalu dari penomoran itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada angka Arab. Angka Arab ini seperti angka yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Kalau yang kedua ada angka Romawi. Untuk angka Romawi ini untuk halaman pada bagian kata pengantar, daftar isi, lembar pengesahan seperti itu. Lalu contohnya angka Romawi ini seperti it, lalu ada ii dan seterusnya pada contoh ini. Lalu ada huruf. Huruf ini bisa menggunakan huruf kecil ataupun huruf besar. Selanjutnya mengenai daftar pustaka. Jadi, apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka menurut Ari Setiawan DKK tahun 2022 merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan seperti skripsi, tesis, disertasi, hingga jurnal. Lalu dalam daftar pustaka terdapat beberapa gaya penulisan. Ada APA, MLA, Chicago, AMA, dan IEEE, seperti yang dibahas pada materi sebelumnya pada bab citasi. Lalu untuk tata cara penulisan daftar pustaka dengan APA style. Tata cara penulisan nama penulis dalam APA. Jadi penulisan nama penulis dalam daftar pustaka itu ada beberapa cara, seperti nama depan dan tengah harus disingkat jika ada. Lalu nama belakang atau family name itu harus ditulis lengkap. Jadi nulisnya terbalik. Nama belakang terlebih dahulu, lalu diikuti nama depan yang disingkat. Nih, penulisannya. Nama belakang, koma nama depan, titik, lalu diikuti tahun terbitnya, lalu titik lagi, lalu judul, lalu titik kota penerbit, titik 2, dan nama penerbit. Selanjutnya mengenai daftar pustaka berdasarkan jumlah penulis. Untuk 2 penulis, yaitu dengan cara menambahkan simbol dan. Simbol dan yang seperti ini untuk memisahkan antara penulis satu dan penulis lainnya. Contohnya, Raharjo, B, titik, dan Susanti, E, titik, tahunnya 2022, titik, analisis kinerja perusahaan, titik, lalu jurnal ekonomi, 15, 1 volumenya, dan 20-35 titik untuk halamannya. Yang kedua yaitu jika penulisnya 3-6 penulis. Jadi untuk 3-6 penulis dalam daftar pustaka itu semua nama dicantumkan di dalam daftar pustaka dan sebelum nama terakhir itu menggunakan simbol dan. Contohnya seperti ini. Raharjo, B, titik, Susanti, E, titik, Wijaya, F, titik, Lestari, G, titik, Perdana, H, titik, dan
Putri, I titik, lalu tahun 2022 titik analisis kinerja perusahaan titik jurnal ekonomi, 1501 untuk volume dan 20-35 untuk halaman. Jadi sebelum nama terakhir itu menggunakan dan, diletakkan simbol dan. Yang ketiga ada jika lebih dari 7 penulis. Untuk penulisan daftar pustaka jika lebih dari 7 penulis, itu cukup sebutkan 6 penulis pertama, lalu untuk penulis lainnya bisa menggunakan et al. Seperti Damanik, D, Panjaitan, P titik D titik koma, Pardede, A titik F titik koma, Muhammadin, A titik koma, Wea, I titik koma, Basmar, E titik koma, lalu diikuti titik. Ini maksudnya untuk memisahkan antara penulis yang terakhir yang ke-6 tadi, lalu diikuti dengan lanjutan penulis yang lain. Nasruddin, W titik tahun 2021 titik Sistem Ekonomi Indonesia titik Medan titik 2 Yayasan Kita Menulis. Yang keempat ada jika tanpa nama penulis. Menyantumkan nama editor atau penerjemah dicantumkan. Berikan penjelasan dengan menambahkan kata eds, atau trans di akhir pencantuman nama. Contohnya ada Friedman, S titik L titik koma dan Wedge, T titik D titik, lalu ditambahkan ini eds ini, lalu titik tahunnya 1999 titik Measuring Environment Across the Lifespan, lalu titik 2 Emerging Method and Concept titik Washington, DC titik 2 American Psychological Association. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari sumber buku. Penulisannya seperti ini. Penulis A, penulis pertama, lalu penulis kedua, dan penulis ketiga diikuti tahun dalam kurung, judul buku ditulis italik, dan penerbit. Contohnya, Saputra, A titik koma, Putri, D titik A titik koma, dan Pratama, R titik, lalu diikuti dengan tahunnya 2023. Lalu judul bukunya Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumen titik Jakarta titik 2 Penerbit Ilmu. Yang kedua, untuk sumber artikel jurnal. Untuk ini formatnya penulis 1, lalu A titik koma, penulis B titik koma, dan penulis C titik, lalu diikuti tahun dalam kurung dan judul jurnalnya. Setelah itu titik dan nama jurnalnya dicetak miring, volume lalu nomornya, halaman. Lalu untuk contohnya seperti ini. Raharjo, B titik dan Susanti, E titik, lalu diikuti tahun titik analisis kinerja perusahaan titik, lalu jurnal ekonomi dicetak miring, 15 itu volumenya, 20-35 titik untuk halamannya. Selanjutnya, jika daftar pustaka bersumber dari artikel online. Untuk format penulisannya seperti ini, penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga. Lalu buka kurung, ada tahun, bulan, dan tanggal. Lalu titik, diikuti judul artikelnya dan linknya, URL-nya. Seperti contoh,
Wibowo, M titik diikuti dengan tahun 2021, Desember 15 titik. Lalu diikuti dengan judul artikelnya, dampak pandemi terhadap ekonomi digital, titik, kompas.com, dan diikuti dengan linknya atau URL-nya. Lalu yang keempat yaitu daftar pustaka dari sumber tesis atau disertasi. Ini format penulisannya ada penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga, lalu diikuti dengan tahun di dalam kurung sama seperti sebelumnya, lalu titik diikuti judul tesisnya, lalu jenis tesisnya apa, bisa skripsi, tesis, atau disertasi. Lalu titik, lalu diikuti dengan fakultas atau program studi, lalu titik dan nama perguruan tinggi, lalu kotanya. Seperti contoh, Pratama, R titik, tahun 2022. Ini penulisnya 1 ya. Lalu diikuti dengan judulnya, judul tesisnya, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Lalu diikuti dengan jenisnya, ini jenis tesis S2, lalu diikuti dengan fakultas, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok, Universitas Indonesia. Yang terakhir, jika daftar pustaka bersumber dari proceeding. Di sini ada penulis 1, penulis 2, penulis 3 diikuti dengan tahun, lalu titik dan diikuti judul makalahnya. Lalu titik, lalu judul proceedingnya dicetak miring, kota penyelenggara dan tanggal halaman. Contohnya, Wibisono, Sony, C titik dalam kurung 2013 dan judul makalahnya pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam belajar mengajar. Lalu judul proceedingnya dicetak miring, Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Tinggi, Surabaya, dan diikuti tanggal dan halamannya 10-11 Mei 2013 dan halamannya 123-130. Nah, untuk pembuatan dalam penomoran dan daftar pustaka akan saya tampilkan sebagai berikut. Jadi ini ada contoh makalahnya. Ini sebuah makalah, dan untuk membuat penomorannya bisa melalui klik pada bagian insert. Lalu pilih page number dan pilih bottom of page. Lalu pilih pada plain number ini, number 2. Nah, untuk di bagian kata pengantar, letakkan kursor pada kata pengantar ini. Setelah itu, pilih menu page layout, lalu pilih break, dan kita next page. Setelah itu, tekan kursor pada halaman ini dan pilih di insert page number, lalu klik format dan pilih angka Romawi, lalu start. Nah, maka pada bagian kata pengantar ini halamannya sudah berubah menjadi ini. Untuk pada bagian bab 1 dan bab seterusnya menggunakan angka Arab. Ini kita pilih page layout lagi, lalu kita klik di breaks, lalu next page. Ketika sudah di next page, kita klik di bagian halamannya, lalu pilih page number lagi, format lagi,
Dan ini pilih angka Arabnya dan oke. Maka untuk halaman pada bab 1 hingga seterusnya menggunakan angka. Nah, untuk menghilangkan halaman pada bagian cover, kita klik bagian halamannya. Lalu di bagian desain, kita centang di different first page. Maka halamannya sudah tidak ada. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pembuatan daftar pustaka melalui Word. Jadi pada pembahasan materi pertama tadi, itu sudah ada untuk pembuatan citasinya yang melalui insert citation. Teman-teman bisa lihat melalui situ. Lalu untuk menampilkan daftar pustakanya, saya letakkan di bawahnya sini. Langsung saja, kalau dalam penulisan makalah, letakkan pada babnya ya, di bagian daftar pustaka. Nah, klik saja. Setelah tadi kan, kalau di bab selanjutnya sudah di insert citation, sudah muncul sumbernya di sini, dan sudah ditulis semua secara detail. Lalu, sekarang untuk membuat daftar pustakanya, kita pilih bibliografi, dan kita pilih yang atas. Maka sudah muncul daftar pustakanya secara otomatis. Tinggal mengatur formatnya saja. Seperti ini. Oke, itu saja presentasi dari saya untuk materi kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.